Jadi sebenarnya ya tidak diselesaikan dulu skripsi, kamu langsung kerja bisa. Bisa Pak. Ya. Jadi Stikom tuh bekerja sebelum wisuda bisa dilakukan. Bisa. Jumpa lagi dengan acara ngobrak-ngabrik, ngobrol asik bareng alumni. Di studio sudah hadir Vidi Wicaksono, alumni Stikom Bandung. Siap. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dedi. Sehat-sehat ya, Pak. Rampes. Oke, kita mau bincang-bincang nih soal pengalaman Anda di Stikom sampai lulus kemudian bekerja. Sekarang posisinya sebagai apa? Saya di marketing, Pak. Marketing di perusahaan, anak perusahaan Jasa Sarana Group ya, salah satunya yaitu PT Jabar Laju Trasindo. Yang bergerak di bidang transportasi dan pengelolaan limbah B3 khususnya di infeksius. BUMD ini berarti ya? BUMD, betul. Milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak. Gitu. Mudah-mudahan BUMD ini menguntungkan pasti Pak. Karena sebagian BUMD ya masih belum ini ya. Iya, betul. Masih belum growth gitu ya. Betul ya. Jadi memang sudah menjadi kewajiban ya Pak ya. BUMD ini bisa menyumbangkan PAD untuk daerah ya, khususnya di Jawa Barat sih Pak ya. Gitu. Oke, sebelum itu masuk waktu itu tahun berapa? Saya masuk Stikom di tahun 2012 Pak. 2012. Jadi memang mengambil konsentrasi di public relation ya. Karena waktu itu alasannya ngambil ke Stikom? Alasannya memang ini cukup lucu sih Pak ya. Jadi memang dulu pas saat SMA lulus itu saya karena teman-teman saya ini sering dicurhatin Pak gitu ya. Biasanya orang tuh kalau ngobrol-ngobrol sama saya sih ya nyaman gitu ya, terus ya enak lah gitu. Dulunya saya mau ambil jurusan hukum Pak gitu, karena memang senang lah terkait dengan hukum ya, khususnya di notaris ya gitu. Nah ada saran dari teman saya, kenapa nggak coba aja ilmu komunikasi, karena memang waktu itu lagi cukup naik daun lah ya ilmu komunikasi. Nah saya mungkin cukup tertarik juga gitu ya, karena memang berpikir ya apa mungkin ilmu komunikasi itu cuman ngomong doang ya gitu. Tapi ternyata oke lah, saya asal dasar saran teman saya juga, akhirnya saya masuklah ilmu komunikasi. Jadi kata teman-teman kamu tuh lebih enak ngomong. Iya gitu ya. Betul Pak. Jadi sesimpel itu Pak gitu ya. Kayaknya cocok untuk Pikom gitu ya. Pikom gitu ya. Ya udah public relation aja coba deh gitu. Akhirnya saya diskusi dengan orang tua juga, yaitu pilihan lagi kepada saya ya silakanlah gitu untuk pilih ilmu komunikasi PR gitu Pak. Waktu di Stikom itu apa yang berkesan, misalnya dari aktivitas atau mata kuliah atau dosennya? Yang berkesan dari Stikom ya memang yang masih membekas saat ini sih Pak, memang tentunya saya sebagai mahasiswa itu dibiasakan bahkan ya untuk bisa menimbulkan kemandirian lah Pak ya. Misalnya? Dalam artian memang dosen-dosen itu memberikan stimulus ya Pak ya. Yaitu yang membuat kita itu jauh lebih harus berpikir keras dan kreatif. Itu yang memang dosen-dosen Stikom itu memupuk dari awal itu ya, dengan segala keterbatasan dan juga tantangan ya terutama ya, itu membuat teman-teman saya dan juga saya sendiri itu ya bisa untuk berkreativitas lebih kencang Pak gitu. Apa yang bisa kita timbulkan tuh nilai lebih ya, nilai tambah yang ada di dalam diri kita gitu Pak. Itu poin pertama yang memang itu cukup berkesan, sampai secara personal tuh sampai lulus itu kita harus ada nilai lebih Pak dibanding mungkin lulusan-lulusan lain gitu Pak. Oke. Gitu. Nah terus mulai berkenalan dengan industri misalnya kapan? Sebenarnya industri yang secara profesional ya, corporate ya saya sebut, itu dimulai di 2015 Pak.
Di saat waktu itu di semester 6 ya atau 7 itu ada program magang Pak ya. Magang dari ini. Kebetulan waktu itu saya berpikir langsung lah membidik perusahaan besar Pak. Karena saya jujur Pak suka kereta api Pak gitu. Suka kereta api dan juga keluarga saya itu memang basicnya dari kereta api semua Pak gitu ya, KAI. Nah kebetulan saya suka kereta api, kepengen lah bercita-cita menjadi bagian dari KAI Pak, kereta api. Job training lah di sana. Job training lah di sana Pak, satu-satunya mungkin bahkan yang pertama Pak mahasiswa yang bisa job training di sana Pak, karena memang secara prosedur itu cukup ribet Pak ya. Tapi dengan alhamdulillah ya saya jalanin, ya akhirnya saya keterima Pak di job training di sana, di kantor pusat. Jadi memang nggak gampang juga karena ternyata yang di job training di sana itu ya kebetulan dari universitas besar juga Pak gitu ya, yang dari nasional lah ya, seperti yang negeri gitu itu job training di sana. Saya cuman nyempil nih, ada mahasiswa Stikom nih gitu di sini di bagian humas waktu itu. Itu pertama kali sih Pak secara industri saya masuk ya di korporasi, jadi ya cukup kurang lebih sekitar 4 bulan Pak saya di sana gitu. Di bagian humas tuh kamu ngerjain apa? Atau disuruh-suruh apa? Waktu itu Pak di humas kebetulan saya dipercaya untuk menulis Pak. Pertama menulis. Jadi alhamdulillah untuk karya saya Pak ada 2 artikel itu terbit di media internalnya mereka Pak. Terkait dengan in-house magazine mereka. Iya, in-house magazine mereka ya. Jadi waktu itu memang ditanya Pak potensi saya apa, saya senang nulis ya waktu itu. Jadi 2 berita Pak yang dimuat ya, jadi suatu kebanggaan juga masuk portal BUMN Pak di situ. Selain menulis terkait dengan protokoler Pak. Jadi saya ditugaskan untuk mendokumentasikan ada kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri, terus ada ulang tahun perusahaan, saya bagian dokumentasinya. Selain itu juga ada clipping berita Pak waktu itu ya. Kalau dulu memang masih kerjaan humas gitu ya. Humas ya. Dulu memang media sosial belum terlalu, masih baru awal-awal ya. Tapi untuk clipping itu sudah dimulai Pak. Untuk clipping koran, terus melalui website itu udah jalan lah gitu ya. Selain itu juga ditugasi ya. Kalau memang lembur, biasanya karena waktu itu anak magang saya cuma sendiri yang ditugasi lembur Pak gitu. Waktu itu masih alhamdulillah ada honornya Pak gitu ya. Karena lembur. Karena lembur gitu ya, ada honornya lumayan lah untuk jajan-jajan ya. Ditugasi juga untuk mendampingi kunjungan-kunjungan pejabat lah Pak di. Nulis itu kan rada susah, tidak semua orang bisa. Betul. Kamu ketika disuruh nulis dan dimuat itu bekal apa yang didapat dari Stikom waktu itu? Karena banyak latihan atau? Tentunya pertama mata kuliahnya Pak ya. Memang yang menstimulus kita ini harus bisa nulis Pak. Dan kebetulan juga atas arahan Bapak ya, waktu itu juga dosen yang mungkin sekarang sudah almarhum Pak Hernowo ya Pak ya. Itu kita disuruh nulis Pak. Dan alhamdulillah saya pun waktu itu satu artikel saya dimuat Pak di koran Pak. Di kalau nggak salah itu Bandung Express ya. Jadi memang di Stikom itu kelebihannya memang kita langsung disuruhkan praktek ya. Salah satunya itu menulis Pak ya. Mata kuliah digesting ya. Digesting betul Pak. Betul. Kan mata kuliahnya aneh-aneh itu digesting. Betul digesting. Wah saya kira nih apa nih mata kuliahnya. Ternyata memang kita dituntut harus bisa menulis ya. Nah karena memang menulis itu nggak mudah juga. Tapi memang kita dituntut kreativitas kita juga. Pembacaannya kita dipancing ya. Ternyata memang mata kuliah harus sampai ujung-ujungnya terbit di media cetak itu harus Pak. Gitu. Balik lagi ke job training di kereta api itu ya. Itu kamu tuh di situ sampai 4 bulan. Betul, kurang lebih 4 bulan. Nah, apa yang terjadi di akhir job training itu? Di akhir, jujur waktu itu saya sempat diminta Pak untuk lanjut. Karena memang 4 bulan itu ya cukup waktu yang sangat singkat sih ya. Jadi diperpanjang job atau direkrut kamu bantu di sini jadi karyawan di sini atau gimana? Jadi waktu itu sempat saya dipanggil oleh pimpinan dari divisi
di kereta api ya. Jadi memang bisa nggak nih untuk stay lebih lama di sini gitu. Karena kita juga butuh diperbantukan untuk di unit-unit tertentu. Cuman waktu itu saya agak berat juga sih, Pak, bimbang ya. Di sisi lain saya ingin masih menjaga bisa job training di sana ya, sambil lah mungkin karena memang waktu itu posisinya bentar lagi mau lulus nih Pak gitu, tapi mau bikin skripsi Pak waktu itu tuh. Jadi apa ya, wah bentar lagi, tapi sayang juga kalau dilepas. Tapi saya diskusi dengan orang tua terutama ya, dan juga pertimbangan hal lain. Ya saya sih akhirnya ambil keputusan untuk selesaikan dulu studi saya Pak gitu. Jadi sebenarnya ya tidak diselesaikan dulu skripsi, kamu langsung kerja bisa. Bisa Pak. Ya. Jadi Stikom tuh bekerja sebelum wisuda bisa dilakukan. Cuman kamu salah seorang yang dari kelompok yang memilih selesai dulu. Selesai dulu, betul Pak. Iya. Nah akhirnya selesai di tahun berapa? Di 2016 Pak. 2016 dengan meninggalkan tadi peluang untuk bisa stay di perusahaan kereta api. Iya, itu. Betul. Oke. Nah sekarang ceritanya wisuda nih, lulus, betul. Sidang lulus, wisuda. Betul. Jadi karena setelah lulus itu sebenarnya saya sudah bekerja di tempat lain Pak, freelance ya. Jadi saya tuh waktu itu di event organizer Pak, di Ardan Komunika, terus di wedding event juga Pak. Itu juga saya sudah berkecimpung di sana Pak. Jadi memang itu freelance ya Pak ya. Tapi setelah lulus tidak lama sih Pak ya, 3 bulan sambil mungkin saya juga sebar lamaran Pak ya. Itu langsung saya diterima masuk di BUMD Jawa Barat Pak. Namanya apa waktu itu? PT Jasa Medifest Pak. PT Jasa Medifest. Itu diwawancara dulu atau apa? Iya, itu diwawancara pasti Pak ya. Diwawancara dulu secara prosedur, tes dulu Pak ya. Alhamdulillah setelah 3 bulan saya langsung diterima Pak di PT Jasa Medifest Pak. Waktu itu memang posisinya di customer relation Pak ya. Jadi karena memang ini industri limbah Pak ya, limbah B3 rumah sakit. Jadi waktu itu sedang kosong posisi customer relation Pak. Tidak jauh dari humas lah Pak gitu ya. Nah di customer relation itu berapa lama? Customer relation kebetulan saya itu kurang lebih sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan. 6 bulan dengan dinamika di internal perusahaan ya Pak dan juga kebutuhan. Setelah 6 bulan itu saya handling klien Pak, klien seluruh rumah sakit di Pulau Jawa Pak ya kebanyakan. Terus dipindah lah Pak di public relation Pak baru sesuai dengan jurusan. Merangkap sih Pak ya, merangkap sebagai GA dan juga legal Pak waktu itu. Agak nggak nyambung juga gitu ya. Aspek legalnya di ini juga digarap ya. Betul, karena memang waktu itu di 2017 perusahaan lagi ada problem Pak ya terkait dengan legal ya. Jadi memang waktu itu saya coba incas juga di sana Pak gitu. Untuk apa kasus-kasus apa yang waktu itu sih lagi sudut, legal ya? Legal ya betul Pak. Waktu itu memang secara administrasi saya bantu Pak ya karena memang untuk justifikasi secara legalnya itu ya saya kurang paham Pak ya, tapi secara administrasi balik lagi secara basic komunikasi kepake juga Pak. Secara koordinasi dengan stakeholder ya Pak ya. Stakeholder itu digunakan Pak. Jadi memang secara pekerjaan tuh tetap tidak lepas dari yang namanya public relation-nya Pak gitu. Itu sangat dibutuhkan gitu. Ya, dimanapun aspek komunikasi PR itu tetap ada Pak. Ya. Betul, tetap jalan. Jadi waktu itu di 2017 lagi ada problem Pak ya. Jadi saya incas. 2018 saya ditarik ke holding Pak. Ke pusat ya Jasa Sarana di BUMD-nya. Itu langsung di posisi di humasnya Pak. Humas. Jadi sebagai kepala humasnya atau masih di humasnya Pak karena humas itu di strukturnya Jasa Sarana sendiri tidak ada kepala Pak ya, langsung di bawah corporate secretary Pak. Tapi secara tupoksi itu langsung banyak tanggung jawab Pak gitu ya, terutama yang kaitannya dengan Pemprov Jawa Barat Pak ya, kaitannya juga dengan CSR Pak. Waktu itu saya juga pegang Pak gitu karena waktu itu posisinya kosong Pak sendiri langsung membawahi 6 anak perusahaan Pak. Jadi waktu itu CSR itu di bawah humas atau
tersendiri? Berbarengan dengan humas. Berbarengan dengan humas CSR-nya. Saya mengakomodir juga beberapa anak perusahaan karena memang waktu itu secara public relation dan juga CSR-nya itu terpusat, Pak. Dikelola oleh humas. Seperti itu, Pak. Jadi ya cukup banyak sih, Pak, ya tantangannya sih, Pak, ya gitu. Apalagi yang kaitan dengan birokrasi pemerintah, Pak, gitu. Apa yang kamu rasakan paling berat dihadapi dalam job kamu itu sekarang? Atau pernah ada kejadian ya Pak ya? Yang kurang gimana gitu? Ya pokoknya gagal lah misalnya gitu. Gagal ya. Atau ya tadi ada saat sukses misalnya gitu. Itu di momen apa waktu itu? Kalau untuk tantangan sih Pak, yang memang paling besar ya terutama di perusahaan BUMD ya Pak ya, yang erat kaitannya dengan mengenai politik Pak ya. Oh iya betul itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara politik dengan bisnis. Betul, gitu, iya Pak. Ya? Jadi antara kondisi dan perpolitikan itu kadang suka berbentrokan Pak. Nah di situ memang peran humas itu harus gimana menempatkannya? Betul, ya? menempatkan dan juga mengemas supaya image secara bisnis tetap bisa berlanjut Pak ya. Begitupun kepentingan secara politik itu bisa terakomodir Pak. Nah itu yang cukup sulit itu situ Pak ya, tantangan dan ini cukup unik juga karena memang disitulah humas BUMD terutama itu dituntut ya memang harus serba bisa lah tanda kutipnya Pak ya, serba bisa ya karena memang di BUMD sendiri ya humas itu menjadi salah satu tonggak juga Pak gitu supaya ya terkait juga dengan reputasi perusahaan dan juga kondisi politik yang memang sedang berlangsung gitu ya itu harus memiliki prinsip-prinsip kehati-hatian Pak. Apalagi gitu. Sekarang mau pemilu ya. Nah gitu Pak gitu ya. Karena kaitan juga kita kan dengan pimpinan tertinggi ya Pak ya yang di provinsi ya Pak itu pun menjadi yang harus kita perhatikan juga Pak seperti itu. Kayak yang membuat kamu bangga itu secara profesional apa gitu. Ada momen di mana wah saya tuh kepake gitu. Saat ya saya bisa menyelesaikan tugasnya secara baik Pak, itu menjadi kepuasan tersendiri Pak ya, yang mana semua shareholders ya, stakeholders itu yang merasa ya puas gitu Pak ya, terutama dalam pekerjaan saya gitu ya, job ya selesai semua tanpa ada kekurangan apapun Pak, itu menjadi suatu kebanggaan sih Pak ya, seperti itu. Oke, sekarang mungkin kamu punya pesan untuk adik-adik mahasiswa Stikom, mungkin termasuk juga ke Stikomnya. Wah, ini kurikulumnya mesti dirubah nih misalnya. Ya, banyak sih Pak ya. Jadi yang pertama memang khususnya untuk di jurusan Public Relation ya Pak ya. Jadi memang perubahan saat ini ya cukup sangat dinamis dan cepat Pak ya. Beda mungkin dengan zaman saya itu masih memang awal-awal itu masuk ke gerbang yang namanya era digitalisasi ya. Walaupun memang sudah mulai ya waktu itu zaman mulai ada BBM Pak, terus yang media sosial lain ya, Twitter dan sebagainya itu baru mulai ya. Kalau sekarang memang humas itu memang harus ditopang dengan namanya ya era digital gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ya, kemampuan betul ya untuk digitalisasi. Digitalisasinya itu memang harus sangat-sangat diperkuat Pak, karena memang secara multitaskingnya juga harus bisa sekarang tuh karena semua orang tuh saya lihat sekarang tuh ya menjadi humasnya diri sendiri dan juga humasnya mungkin yang sudah bekerja bagi korporasinya Pak ya gitu sebagai humas, tapi sekarang tuh ya dia menjadi humas dirinya sendiri gitu ya. Dan jadi orang sekarang harus bisa memanfaatkan ya media-media digital betul Pak, supaya komunikasi lebih efektif. Betul, gitu. Sangat-sangat betul Pak, karena memang perubahannya sangat cepat Pak ya. Di sisi ada isu sedikit saja Pak ya, itu langsunglah menjadi ini. Nah, secara kecepatan tuh humas dituntut harus bisa cepat tanggap Pak ya, terutama ya sekarang era digitalisasi itu harus serba bisa lah itu ya, karena memang pasti akan merasakan nanti yang namanya serba dikerjain lah gitu ya. Misalnya harus serba bisa. Yang kedua mungkin Pak, buat teman-teman adik-adik ya di Stikom ya. Jadi saat
sebelum lulus ya, saran pribadi saya, manfaatkanlah yang namanya relationship, Pak. Betul. Pupuk dari sekarang ya Pak ya, karena memang pengalaman saya sih Pak ya, itu menjadi tabungan kita juga mungkin nanti untuk saat masuk ke dunia kerja dengan siapapun Pak ya, relationship. Jadi relationship internal dan eksternal. Eksternal gitu. Betul Pak. Oh, terutama eksternal. Terutama eksternal Pak ya. Ya dua-duanya memang harus balance Pak, tapi memang galilah relation itu ya dimanapun ya, bidang apapun, karena memang suatu saat ya kita pasti akan butuh Pak. Apalagi mungkin kalau sudah masuk dunia kerja ya Pak ya, yang mungkin kaitannya dengan nanti ada terkait dengan seseorang atau siapa. Nah, pengalaman saya memang waktu itu saya mulai menjaga Pak ya relationship dengan entah siapapun lah ya, yang mana suatu saat ternyata saat sudah masuk dunia kerja ini ya ternyata ada keterkaitan juga Pak gitu. Iya, iya. Ternyata ketemu lagi dengan teman lama. Betul, gitu. Betul Pak. Begitupun juga dalam proses nanti mungkin adik-adik untuk mencari informasi pekerjaan ya Pak ya. Di saat kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang, terus bisa membangun relasi, jaring relasi ya sebelum lulus itu jauh lebih bisa bermanfaat di saat nanti proses akan mencari pekerjaan. Jadi istilahnya kita nggak kosong lah gitu Pak ya, karena memang tantangannya cukup berat ya Pak ya, dari manapun ya Pak ya, di saat kita nggak punya pengalaman pertama ya. Jadi jangan nanggung Pak nanti kalau misalkan untuk adik-adik yang memang ingin job training itu ya di perusahaan yang memang mumpuni lah secara ini ya. Jadi jangan yang ecel-ecel. Ya, jangan itu kesempatan Pak ya. Sekarang mungkin banyak program-program internship di perusahaan-perusahaan besar itu ya, itu manfaatkan karena memang itu bisa menjadi portofolio kita juga Pak. Saat mungkin nanti masuk di CV. Itu yang dilihat sih Pak ya, bukan saat lulus hanya mohon maaf hanya sekedar informasi lulus saja Pak, IPK dan ijazah tanpa pengalaman yang dibangun sih Pak gitu. Itu menjadi salah satu modal juga Pak. Selain mungkin nanti jejaring yang juga sudah mulai dibangun saat sebelum lulus. Kuncinya di situ sih Pak. Baik. Itulah bincang-bincang dengan Vidi Wicaksono. Acara ngabrak-ngabrik, ngobrol asik bareng alumni. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa.